Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8A yang Bapak banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang korespondensi satu-satu. Nah, sebelumnya ada sedikit motivasi untuk kita semua. Nah, ini adalah gambar dari Grisia Poli yang memenangkan kejuaraan badminton Olimpiade tahun 2021 beberapa bulan yang lalu. Suatu prestasi yang sangat membanggakan bagi Indonesia. Nah, setelah ditelisik oleh para netizen, ternyata Grisia Poli ini pernah menuliskan cita-citanya pada papan tulis yang ada dalam video klip Agnes Monica. Nah, ini cuplikannya. I wanna be a world champion badminton athlete. Dia menuliskan pada video tersebut bahwa dia ingin menjadi seorang juara dunia badminton. Dan video klip tersebut diambil pada tahun 2013. Jadi 2013 dia sudah memimpikan itu. Dia tulis mimpinya itu. Dan 2021 dia mendapatkannya. Juara Olimpiade badminton. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, jangan pernah takut untuk bermimpi. Bermimpilah, karena mimpi adalah awal dari kesuksesan. Mimpikan, tuliskan, rencanakan, dan wujudkan. Yang kedua, dari 2013 ke 2021, ini terdapat 8 tahun proses sampai akhirnya dia bisa menjadi juara Olimpiade. Artinya tidak ada kesuksesan yang instan. Mie instan aja harus direbus dulu ya. Apalagi sebuah kesuksesan pasti membutuhkan proses. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi dan jangan pernah malas untuk mewujudkan mimpi. Nah, kita masuk ke pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah satu, menjelaskan dan mengidentifikasi korespondensi satu-satu dengan baik dan benar. Dua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan korespondensi satu-satu dengan benar. Sebelumnya mari kita mengingat beberapa konsep yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah pengertian relasi. Apa sih itu relasi? Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan atau memasangkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Jadi kuncinya ada di sini, yang di warna merah ini. Menghubungkan atau memasangkan. Jadi kalau relasi itu yang penting menghubungkan atau memasangkan. Tidak ada syarat lainnya. Selanjutnya, bagaimana kalau fungsi? Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi. Jadi ini juga relasi. Tapi khusus yang menghubungkan atau memasangkan. Nah, ini sama kayak di atas. Tapi ada syaratnya. Setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Jadi anggota himpunan A harus memiliki pasangan semuanya. Karena ada kata setiap. Ke tepat satu anggota himpunan B, dan pasangannya harus tepat satu, nggak boleh lebih dari satu. Itu pengertian fungsi. Jadi kalau relasi hanya sekedar menghubungkan atau memasangkan, kalau fungsi menghubungkan atau memasangkan dengan syarat setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Artinya anggota himpunan A harus memiliki pasangan semua dan pasangannya harus cuma satu. Tuh. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar dari peta di ASEAN atau Asia Tenggara. Dan ini ada beberapa negara termasuk Indonesia. Setiap negara pasti memiliki ibu kota di negara tersebut. Seperti Indonesia, kalau sekarang Jakarta, dan negara-negara yang lain. Pasti memiliki ibu kota di negara masing-masing. Pertanyaannya, itu yang pertama. Pasti memiliki ibu kota dan kota itu pasti berada di satu negara. Kalimat yang ini
kalimat yang pertama ini ya, kuncinya. Yang pertama, setiap negara pasti memiliki ibu kota. Kemudian, mungkinkah satu negara memiliki dua ibu kota? Atau mungkinkah satu ibu kota dimiliki oleh dua negara? Jawabannya tidak. Ya. Jadi di Asia Tenggara ini tidak ada negara yang memiliki dua ibu kota. Dan tidak ada ibu kota yang dimiliki oleh dua negara. Jadi yang pertama tadi, setiap negara memiliki, artinya nggak ada yang negara yang tidak memiliki. Terus konsep yang kedua, satu negara tidak memiliki lebih dari satu ibu kota. Ini dua ibu kota itu jawabannya tidak mungkin. Begitu juga sebaliknya, ibu kota tidak mungkin dimiliki oleh dua negara. Nah, hubungan antara negara dan ibu kota tersebut merupakan suatu fungsi yang disebut korespondensi satu-satu. Nah, ini yang nanti kita akan sebut korespondensi satu-satu, konsepnya seperti ini. Sebagai gambaran awal ya. Sebelum nanti kita menemukan definisinya. Kita lanjut. Contoh lain, perhatikan diagram di bawah ini. Himpunan A, Akmal, Arum, Deni, Mawar, dan Yusafat. Himpunan B ada 1, 8, 16, 24, 32. Kemudian ada relasinya. Nah, 5 orang siswa kelas 8A SMP Negeri 19 ini ya. Siswa, berarti A ini himpunan siswa. Memiliki nomor absen seperti pada gambar di atas. Oh, berarti B ini himpunan nomor absen. Nah, panah ini itu adalah relasinya. Jadi Akmal memiliki nomor absen 1, Aro memiliki nomor absen 8, sampai Yosafat memiliki nomor absen 32. Gitu ya. Nah, ini ada yang ditulis merah ini. Perlu diperhatikan, setiap anak pasti memiliki satu nomor absen. Oke. Dan setiap nomor absen pasti dimiliki oleh satu anak. Ini kunci dari korespondensi satu-satu di sini. Jadi setiap anak ini pasti memiliki absen dan hanya satu. Sebaliknya, setiap nomor absen ini pasti dimiliki oleh satu anak. Ini ya, sudah mulai menangkap konsepnya ya. Jadi kalau kita bicara fungsi, itu kan syaratnya cuma di A. Di A ini harus memiliki pasangan dan pasangannya harus satu. Yang B tidak diperhatikan. Nah, kalau korespondensi dua-duanya diperhatikan. Yang A harus memiliki pasangan semua dan pasangannya satu. Begitupun juga dengan yang B. Yang B harus memiliki pasangan tepat satu. Jadi itu yang nanti kita sebut dengan korespondensi satu-satu. Ada contoh ya. Manakah yang merupakan korespondensi satu-satu? Nah, ada dua diagram ini. Jadi ternyata yang pertama ini merupakan korespondensi satu-satu. Ya, kita lihat ini. Anggota himpunan A. Ini. Semuanya punya pasangan dan pasangannya cuma satu. Begitu juga yang B. Yang B semua memiliki pasangan dan pasangannya cuma satu. Maka kita sebut ini korespondensi satu-satu. Sementara yang kedua, kenapa bukan merupakan korespondensi satu-satu? Perhatikan ini ya. Ini ada 3 di sini. Anggota himpunan A tidak memiliki pasangan. Begitu juga ada yang anggota himpunan B yaitu C tidak memiliki pasangan. Nah, itulah penyebabnya kenapa yang kedua ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Gitu ya. Oke, kita lanjut contoh lain. Maka yang merupakan korespondensi satu-satu. Nah, yang pertama ini, apakah sebuah korespondensi satu-satu? Jawabannya iya. Kenapa? Karena setiap anggota himpunan A dan anggota himpunan B semuanya memiliki pasangan dan pasangannya cuma satu. Nah, ini kan dilihat dari sini kelihatan. Ini tidak bercabang. Nah, berarti dia korespondensi satu-satu. Nah, yang kedua, apakah dia korespondensi satu-satu?
Jawabannya tidak. Loh, kok tidak? Kita lihat ini, yang A udah aman nih, kan? Semua memiliki pasangan dan pasangannya cuma satu, yang A. Jadi ini sudah memenuhi fungsi, tapi dia tidak memenuhi korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena kalau korespondensi satu-satu, bukan cuma A-nya yang memiliki pasangan tepat satu, tapi B-nya juga diperhatikan. Nah, di sini ada B yang tidak memiliki pasangan, yaitu C. Ya, jadi ada elemen B yang tidak memiliki pasangan, yaitu C. Maka tidak disebut korespondensi satu-satu. Meskipun yang A ini sudah memenuhi syarat, tapi karena yang B ini masih ada yang jomblo, maka ini tidak korespondensi satu-satu. Oke, yang ketiga. Manakah yang merupakan korespondensi satu-satu? Nah, yang A ini apakah merupakan korespondensi satu-satu? Dilihat nih, lihat satu-satu. Satu, ini ada pasangan tidak cabang. Dua, ada pasangan tidak cabang. Semuanya ada pasangan dan tidak cabang. Artinya pasangannya tepat satu. Maka ini korespondensi satu-satu. Jadi meskipun tidak satu ke A, dua ke B, tapi agak acak ini. Tapi kalau semua memiliki pasangan dan pasangannya cuma satu, baik A dan B, baik himpunan A maupun himpunan B-nya, maka kita sebut korespondensi satu-satu. Nah, selanjutnya, ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Kira-kira apa penyebabnya? Kita lihat A dulu. Oh, ini ada anggota A yang memiliki cabang nih. Ini kan ada cabang. Satu ke A dan satu ke B. Di pasangannya lebih dari satu. Maka ini bukan korespondensi satu-satu. Padahal yang B udah aman nih. Ini kan udah aman. Udah ada pasangan semua, tapi dan tidak memiliki cabang. Tapi yang A ini yang enggak aman. Maka ini bukan korespondensi satu-satu. Jadi kalau korespondensi tadi ya, dua-duanya harus aman, alias yang himpunan A maupun himpunan B harus memiliki pasangan semua dan harus cuma satu pasangannya. Jadi bukan cuma A doang atau B doang. Dan terakhir, nah ini manakah yang merupakan korespondensi satu-satu? Jelas, ini sudah kelihatan banget ya. Ini anggotanya tepat satu semua yang bagian ini. Jadi ini korespondensi satu-satu. Nah yang B ini korespondensi satu-satu enggak ya? Oke, kita cek dulu yang A dulu, anggota A-nya. Wah, ini bagus nih, semua memiliki pasangan dan tidak ada yang nyabang atau pasangannya tepat satu. Wah, ini sudah memenuhi syarat fungsi. Tapi apakah dia memenuhi syarat korespondensi? Kita lihat dulu anggota B-nya. Nah, ternyata di anggota elemen B ada yang memiliki cabang, yaitu yang D. D ini memiliki pasangan, tapi pasangannya lebih dari satu. D keempat dan D kelima. Maka ini bukan korespondensi satu-satu. Bukan ya. Ya, karena ada anggota B yang memiliki lebih dari satu pasangan. Oke, kita ke kesimpulan. Jadi, korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi atau fungsi. Di korespondensi itu tetap relasi atau fungsi, tapi yang lebih spesial ya. Korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi atau fungsi yang ini tanda tulisan merah ini kuncinya, yang memasangkan setiap anggota himpunan A pada tepat satu anggota himpunan B. Dan sebaliknya. Nah, ini. Kalau berhenti di sini doang, nih, di sini doang, ini merupakan syarat fungsi. Kalau cuma memasangkan setiap anggota himpunan A pada tepat satu anggota B, itu syarat fungsi. Nah, kalau korespondensi syaratnya ditambah dan memasangkan setiap anggota himpunan B pada tepat satu anggota himpunan A. Itu ya. Jadi kalau relasi kan yang penting memasangkan, tidak ada syaratnya. Kalau fungsi, memasangkan setiap anggota himpunan A pada tepat satu anggota himpunan B. Jadi syaratnya cuma himpunan A-nya itu harus punya pasangan semua dan pasangannya harus satu.
Nah, kalau korespondensi syaratnya ditambah nih, yaitu selain memasangkan setiap anggota himpunan A ke tempat satu anggota himpunan B, sebaliknya anggota himpunan B juga dipasangkan ke tempat satu anggota himpunan A. Nah, itu korespondensi satu-satu. Secara umum, syarat korespondensi satu-satu terus bagi berikut. Yang pertama, banyak anggota domain sama dengan banyak anggota kodomain. Jadi himpunan A itu jumlah anggotanya harus sama dengan himpunan B. Kenapa? Karena nanti kan dipasangin satu-satu. Kalau misal banyaknya itu berbeda, otomatis akan ada yang jomblo, akan ada yang tidak memiliki pasangan. Nah, otomatis dia tidak akan masuk sebagai korespondensi satu-satu. Jadi syarat yang pertama, banyak anggota domain sama dengan banyak anggota kodomain. Kemudian, setiap anggota domain mempunyai tepat satu pasangan anggota kodomain. Jadi anggota A harus memiliki pasangan tepat satu, alias harus memiliki pasangan dan pasangannya harus satu. Ya, ini syarat yang ketiga. Setiap anggota kodomain mempunyai pasangan tepat satu anggota domain. Artinya himpunan B itu harus memiliki pasangan dan pasangannya harus satu di anggota himpunan A. Jadi dua arah gitu. Kalau korespondensi satu-satu. Fungsi dua arah. Oke. Menentukan banyaknya korespondensi satu-satu antar dua himpunan. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, himpunan B, A, B, C. Relasi dari himpunan A ke himpunan B yang merupakan korespondensi satu-satu dapat dijabarkan sebagai berikut. Nah, tadi udah belajar tentang pengertian, ini kita akan menentukan banyaknya korespondensi satu-satu antar dua himpunan. Jadi ini kan ada himpunan A itu 1, 2, 3. Tulisannya seperti ini ya, jadi jangan pernah lupa itu sama dengan kurung kurawal. Nah, dan himpunan B, A, B, C. Ini kita punya dua himpunan nih. Kalau mau menentukan banyaknya korespondensi satu-satu, ada bisa dikombinasikan berapa banyak sih relasi antara A ke B sehingga disebut korespondensi satu-satu. Nah, ini ada 6 ya. Nih, kalau teman-teman perhatikan, anggota himpunan A dan anggota himpunan B semuanya memiliki pasangan dan semuanya tepat satu. Baik yang diagram 1, diagram 2, diagram 3, diagram 4, diagram 5, dan diagram 6, semuanya anggotanya tepat satu. Cuma dikombinasi aja, dibolak-balik pasangannya. Nah, banyaknya kombinasi ini yang kita sebut dengan banyaknya korespondensi satu-satu antar dua himpunan. Ini ada ini. Banyaknya korespondensi satu-satu dari dua himpunan yang anggotanya sebanyak N. Sebanyak N ini maksudnya apa? Yaitu banyaknya anggota himpunan. Misalnya seperti contoh tadi, himpunan A 1, 2, 3, himpunan B, A, B, C. Berarti anggota atau banyaknya elemen pada himpunan tersebut adalah 3. Jadi N sama dengan 3. Kalau contoh yang tadi. Ini ada rumusnya. Rumusnya seperti ini. N dikali N min 1 dikali N min 2 sampai dikali 2 dikali 1. Contoh tadi ada anggota himpunan A 1, 2, 3. Berarti banyaknya anggota ada 3. Anggota himpunan B juga A, B, C. Banyaknya anggota ada 3. Berarti N ini kan sama dengan 3 ya. Contoh yang tadi. Maka untuk mencari banyaknya korespondensi, pakai rumus N kali N min 1 sampai 3. Ini rumusnya jadi gini. 3 dikali 2 dikali 1. 3 kali 2, 6 kali 1, 6. Maka hasilnya 6. Sama seperti yang contoh tadi ya. Ada 6 macam diagram. Misal N-nya itu ada 5 atau banyak anggotanya ada 5, ya berarti cara mencari banyaknya korespondensi ada 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kayak hitung mundur tapi dikali. Anggota himpunannya banyaknya ada 2, berarti 2 kali 1.
Ada 3 berarti 3 kali 2 kali 1. Ada 6. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu ya. Itu maksud dari rumus yang ini. Oke. Jadi kalau nanti ada himpunan, teman-teman bisa langsung memperkirakan banyaknya korespondensi berapa. Nah, contoh soal. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B, P, Q, R, S. Berapa banyak korespondensi satu-satu dari A ke B? Jawab. Nah, NA artinya banyak anggota himpunan A. Ada ini ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Kita tulis 4 di sini. Selanjutnya, anggota himpunan B banyaknya ada berapa? Ini bagi RS ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 kita tulis. NB sama dengan 4. Jadi NB sama dengan 4 ini artinya anggota himpunan B ada 4. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa NA sama dengan NB. Ingat ya, jadi syarat korespondensi yang pertama adalah banyaknya domain dan kodomain itu harus sama. Jadi himpunan A ada 4 anggota, himpunan B ada 4 anggota, sama. Nah, kita lanjut, berarti benar ini bisa buat korespondensi satu-satu. Masukkan ke rumus. Banyaknya korespondensi satu-satu adalah, karena tadi N-nya ada 4, maka kalau mencari berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hitung seperti biasa dan kita mendapatkan 24. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah 24. Gitu ya. Gampang. Jadi cuma nentuin banyaknya anggotanya berapa. Misal 4 ya udah 4 3 2 1 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu. Oke, beberapa saya cukup ya untuk materi pada pertemuan kali ini. Sukses itu harus melewati banyak proses, bukan banyak protes. Jadi kalau dapat tugas, menemui banyak masalah, ya disyukuri aja, dinikmati, dilaksanakan. Jangan banyak mengeluh ya. Karena semakin kita mengeluh nanti rasanya semakin berat. Nah, kalau Anda memiliki mimpi, cita-cita, keinginan, tujuan apapun itu, mimpikanlah, jangan pernah takut. Mimpikan, kemudian tuliskan. Nah, kalau sudah ditulis nanti menjadi target. Kemudian direncanakan. Dan yang paling penting diwujudkan dengan tindakan nyata. Terima kasih, jaga kesehatan dan tetap semangat. Ya, materi untuk bab 3 sudah selesai ya. Maka minggu ini kita akan mengadakan ulangan harian. Jana Bapak yaitu di hari Jumat akan melakukan ulangan harian. Cuma pilihan ganda saja, jadi gak usah khawatir ya, nanti akan diberi batas waktu dikerjakan. Jadi infonya akan Bapak sampaikan lebih lanjut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.